Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indun Faridah. Saya kader kesehatan dari Desa Tegalandong. Tahukah Bunda, ada jutaan balita di Indonesia yang menderita stunting? Cukup mengkhawatirkan ya, jangan sampai jumlahnya meningkat. Yuk kita cegah terjadinya stunting pada anak dengan cara berikut ini. 3, 2, 1, jump! Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat proporsional. Namun, jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya, ia terlihat lebih pendek atau kerdil. Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting ya Bun. Seorang anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan, pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang terkena dampak buruk bukan hanya pertumbuhannya aja nih, tapi juga perkembangannya. Nggak hanya terlihat pendek, anak yang menderita stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan dalam berbicara, dan kesulitan dalam belajar nantinya. Sudah gitu, sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah nih Bun, sehingga dia lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Setuju ya Bun, kita nggak mau anak-anak kita menderita stunting. Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting, mulai dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil, sebaiknya Bunda ikuti pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air 8 gelas per hari, serta rutin berolahraga. Selain itu, tepati juga jadwal konsultasi kehamilan dengan sesuai yang dianjurkan dokter ataupun bidan. Hindari minuman beralkohol serta paparan asap rokok baik di lingkungan rumah maupun di luar ya Bun. Dan jangan lupa konsumsi vitamin dan suplemen sesuai anjuran dokter. Lanjut yang kedua, setelah si kecil lahir, berikan nutrisi yang lengkap untuknya. Hal ini dapat Bunda lakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, serta memberikan si kecil empasi yang bergizi sesuai anjuran dokter. Pilihan empasi yang dianjurkan oleh WHO berasal dari makanan seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu, dan produk turunannya telur, dan sumber protein lainnya, serta buah dan sayuran yang kaya akan vitamin. Kemudian yang ketiga, periksakan si kecil ke posyandu atau puskesmas secara rutin agar kenaikan berat badan dan tinggi badannya bisa dipantau dan kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Untuk si kecil di bawah usia 1 tahun, periksakan ia setiap bulan. Dan jika sudah mencapai usia 1 tahun sampai dengan 2 tahun, periksakan ia setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir dan mungkin dilupakan oleh sebagian bunda-bunda di Indonesia nih, yaitu jaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini itu mencakup semuanya. Lingkungan tempat tinggal, kebersihan bahan makanan dan peralatan makan yang digunakan, serta kebersihan diri sendiri. Caranya adalah dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Cuci bersih peralatan dapur dan makan menggunakan sabun cuci piring. Pastikan air yang dikonsumsi terjamin kebersihannya. Dan jangan lupa jaga kebersihan toilet agar senantiasa bersih. Nah Bunda, selain untuk mencegah stunting, melakukan pola hidup sehat seperti yang saya jelaskan tadi juga baik untuk tumbuh kembang si kecil dan melindunginya dari berbagai penyakit. Agar perlindungannya semakin lengkap, jangan lupa ajak si kecil untuk diimunisasi sesuai jadwal ya Bun. Waspadai jika Bunda melihat tanda-tanda stunting pada si kecil seperti ia terlihat lebih pendek dari anak seusianya atau tubuhnya terlihat kurus, segera periksakan si kecil ke dokter jika muncul tanda-tanda tersebut ya Bun. Oke, demikian informasi dari saya tentang stunting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.